Assalamualaikum, hidangan istimewa roti custard roll dengan tambahan topping almond yang gurih. Di dalamnya pun juga ada krim custardnya. Cara pembuatannya ini juga cukup mudah kok. Video ini juga lengkap dengan cara pembuatan krimnya. Kita coba langsung praktek aja. Langkah pertama, kita bisa siapkan panci. Untuk langkah pertama ini kita akan membuat krimnya dulu. Dan bahan pertama yang kita masukkan adalah 2 sendok makan tepung maizena. Lalu masukkan juga 3 sendok makan gula pasir. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Kita bisa aduk beberapa bahan kering ini. Aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita bisa tambahkan 1 butir telur utuh. Kita aduk kembali. Jika sudah tercampur, kita pun bisa menambahkan 250 ml susu cair. Bisa kita aduk kembali. Jika dirasa sudah tercampur, kita pun bisa langsung masuk proses masak. Kita bisa mulai menyalakan api. Di sini kita gunakan api kecil aja. Saat merebus, kita sambil aduk-aduk seperti ini supaya bagian bawah tidak mudah gosong. Dan hati-hati juga di bagian pinggir ini biasanya ada yang menggumpal dan ketinggalan. Kita aduk juga. Nah, teksturnya ini sudah mulai menggumpal. Kalau seperti ini kita bisa menambah kecepatan dalam mengaduk. Hati-hati juga bagian pinggir. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa matikan api dan ini pun bisa kita tutup. Kita lanjut untuk membuat adonan untuk roti. Kita bisa siapkan wadah. Kita bisa masukkan 1 sendok teh ragi. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Vanili bubuk jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti bisa pahit. Lalu masukkan juga 3 sendok makan gula pasir. Masukkan juga 100 ml susu cair. Dan juga 1 butir telur. Kita bisa aduk dulu supaya beberapa bahan ini bisa tercampur. Kalau sudah tercampur, kita bisa tambahkan 50 gram margarin atau setara 2 sendok makan munjung. Kita aduk-aduk supaya margarin ini tidak terlalu menggumpal besar. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan 300 gram tepung terigu tinggi protein. Kalau di sini saya pakai cakra kembar. Bisa gunakan merek lain seperti Double Zero atau Golden Eagle. Bisa kita aduk dulu supaya bisa tercampur merata. Kita bisa bantu aduk menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya. Kita aduk terus sampai nanti adonan ini tidak mudah lengket di tangan. Nah, kira-kira seperti ini. Ini teksturnya sudah lembut dan tidak mudah di tangan. Kalau sudah seperti ini, kita akan fermentasi selama 60 menit sambil kita tutup dengan kain. Nah, ini sudah 60 menit dan adonannya pun sudah berkembang menjadi 2 kali lipat. Dan langkah selanjutnya kita akan pindah adonan ini ke meja kerja supaya pengolahannya lebih mudah. Dan di sini akan saya kempiskan dulu. Kita bisa uleni sejenak dan kita bentuk lagi menjadi bulat. Kalau sudah, kita bisa siapkan rolling pin. Kita bisa pipihkan. Di sini kita akan pipihkan menjadi bentuk persegi. Sini kita akan pipihkan hingga melebar. Nah, kira-kira seperti ini lumayan cukup luas ya. Kalau udah, kita bisa ambil krim yang kita buat tadi pertama. Kita bisa taruh tengah. Kita kasih secukupnya aja. Kita pun bisa meratakan krim ini ke seluruh bagian adonan. Untuk krim ini menyesuaikan ya. Di sini saya kasih tipis-tipis saja supaya nanti rasanya juga tidak enek. Tapi kalau kalian suka banyak juga boleh dibanyakin. Nah, ini pun sudah merata ke semua bagian. Kalau udah, kita bisa mulai menggulung adonan ini. Kita mulai dari bawah, kita gulung ke atas.
Kita gulung perlahan-lahan aja. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian bagian ujung ini akan saya rekatkan dengan cara mencubit-cubit seperti ini. Ini sangat penting karena terkadang adonan ini saat proses oven bisa lepas sendiri. Dengan cara seperti ini, adonan ini akan lebih aman dan lebih rekat. Kalau sudah, kita akan mulai memotong ini menjadi beberapa bagian. Dan untuk memotong ini saya gunakan alat yang sederhana, yaitu kita bisa gunakan benang. Caranya kita bisa silangkan benang seperti ini. Kalau sudah silang, kita tinggal tarik. Dan terputus secara sempurna. Dan kita bisa mengulangi proses memotong ini hingga semua bagian adonan terpotong. Untuk bagian yang sudah terpotong, kita bisa taruh ke dalam loyang. Dan loyangnya ini pun sudah saya kasih kertas roti. Kira-kira seperti ini tadi juga jadi lumayan banyak. Ini menjadi 13 bagian. Kalau udah, kita akan fermentasi kembali. Tapi nggak usah lama-lama, kita akan fermentasi sekitar 10 menit. Kita bisa tutup kain dulu. Nah, ini sudah 10 menit. Adonan pun cukup mengembang. Sini akan saya beri olesan susu. Ini berfungsi untuk mempercantik tampilan saat nanti keluar dari oven. Untuk topping, di sini saya tambahkan kacang almond supaya rasanya semakin gurih. Dikarenakan semua udah beres, kita bisa langsung masuk proses oven. Kita bisa panaskan oven dulu. Yang satu akan saya taruh atas dan satunya lagi di bagian bawah. Untuk setting oven, atur suhu ke 180 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah dan kita gunakan waktu 30 menit. Karena ini ada dua loyang, kita akan tukar posisi antara atas dan bawah saat waktu menunjukkan sudah 15 menit. Nah, ini udah matang nih, ini fresh dari oven. Mumpung hidangan masih hangat, kita bisa olesi bagian atasnya dengan margarin cair agar tampilannya mengkilap dan semakin menarik. Nah, begini tampilannya. Ini sudah matang, sudah siap dihidangkan dengan kematangan yang sangat bagus. Warnanya kuning keemasan. Roti custard roll ini bisa kalian coba di rumah. Dengan tampilan bagian atasnya ada slice almond. Ini sudah sangat menggoda. Pembuatannya tadi pun juga cukup mudah. Bahan-bahannya pun tidak terlalu sulit, mudah didapatkan. Dan kalau kita sobek bagian tengahnya akan kelihatan krim custardnya. Tentunya ini kelihatan sangat lezat. Meskipun ini tadi tanpa proses ulen, tapi tetap bisa menghasilkan roti yang empuk dan lembut. Jika video ini bermanfaat buat kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini, nyalakan lonceng juga boleh supaya tahu video dan resep terbaru saya. Jumpa lagi di video selanjutnya, silakan mencoba, silakan dinikmati. Saya ucapkan wassalamualaikum.